Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rifki Sandrian dengan NIM 12450111215. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pemrograman web tentang Web API atau Application Programming Interface. Langsung saja kita ke dalam materinya. Pertama, kita harus tahu dulu nih apa itu API. API merupakan interface yang disediakan oleh penyedia data agar data yang ia miliki dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh banyak aplikasi, yaitu aplikasi web, mobile, desktop, ataupun lainnya. Penyedia data yang telah membangun web API memiliki keuntungan karena proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Mengapa? Karena cukup satu dengan web API, data dapat dikonsumsi pada berbagai macam platform atau perangkat seperti yang sudah disebutkan di atas. Nah, bagaimana cara kerja API? API bekerja menggunakan salah satu pola standar yaitu REST atau Representational State Transfer. Pola inilah yang saat ini banyak digunakan karena simpel dan mudah daripada pola lainnya. Jenis data yang diterima atau dikirimkan pada pola REST dapat berupa format teks, JSON, atau XML. Pola REST hampir sepenuhnya menggunakan HTTP dalam transaksi datanya, sehingga dalam berkomunikasi dengan web API, klien atau aplikasi harus membuat HTTP atau request pada endpoint yang telah ditentukan. Biasanya, penyedia data juga menetapkan HTTP request method yang berbeda pada setiap endpointnya. Ada 4 metode penting yang biasanya digunakan pada web API. Yang pertama ada GET. GET ini digunakan untuk mengambil informasi dari web API. Kemudian ada POST. POST digunakan untuk menambahkan data. PUT digunakan untuk mengubah data. Dan yang terakhir ada DELETE untuk digunakan menghapus data. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan API. Nah, di sini kita sudah berada di dalam halaman equran.id. Di equran.id ini, dia menyediakan web API untuk data dari Al-Quran digital. Bagaimana caranya? Pertama, kita buka lainnya. Ada API developer. Lalu kita tekan API Hub. Nah, di sini ada 8 jenis API. Kita gunakan API versi 1.0. Nah, di API Al-Quran versi 1.0 ini ada 3 endpoint utama. Ada 114 surat Al-Quran sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Ada 114 surat Al-Quran. Nah, di sini langsung saja kita cek cara apakah API ini bekerja di dalam Postman. Nah, di sini kita sudah berada di dalam Postman-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik dulu kita tulis dulu halaman web API yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan https://quran.id API versi kedua. Tadi kita gunakan versi kedua ya. /surat. Langsung kita tekan send. Nah, di sini keluar nih output berupa teks JSON dengan kode 200 dan ada message-nya nih, ada pesannya, data retrieved successfully. Berarti data diterima sukses. Baru di sini akan menampilkan nih data-data dari web API. Di sini ada surat nomor 1 yaitu surat Al-Fatihah, surat kedua ada Al-Baqarah dan seterusnya nih. Di sini ada data-datanya, ada nomor, ada nama latinnya, ada jumlah ayat, ada tempat turunnya, ada artinya, dan ada deskripsi dari surat-surat yang ada di dalam API-nya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam VS Code untuk melihat codingannya. Nah, pertama ada bagian import. Di import ini kita import library dari si React
kita gunakan ada useStat, useEffect, useCallback, dan juga kita import folder atau file FCS untuk tampilan dari web API Al-Quran yang akan kita jalankan nanti. Nah, selanjutnya ada const API underscore URL https quran.id API versi 2. Ini berarti halaman web API yang akan kita gunakan di dalam web API Al-Quran yang kita jalankan nanti. Nah, di sini ada function pertama yaitu function surah card. Di function surah card ini, dia akan menampilkan data-data yang ada di dalam kartu surah. Yang pertama ada data nomor surah, yang kedua ada data info surah, dan selanjutnya ada data nama Latin surah. Selanjutnya ada data dari di mana surah itu turun, ada di Mekah dan ada di Madinah. Selanjutnya ada arti surah yang akan menampilkan arti surahnya. Dan selanjutnya ada surah nama, tapi kali ini namanya itu dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada function ayat block. Di function ayat block ini, dia akan menampilkan satu blok ayat atau ayat itu persatuan. Misalnya ayat pertama, nanti ada bloknya, ayat kedua, lanjut ke blok selanjutnya. Nah, nanti apa aja sih yang ditampilkan dalam satu blok itu? Nanti di dalam satu blok itu dia akan menampilkan nomor ayatnya, dia akan menampilkan bacaan Al-Qur'annya atau teks bahasa Arab dari ayat itu, dan dia akan menampilkan terjemahan dari si ayat. Jadi begitulah fungsi dari function ayat block. Di sini kita juga bisa nih mengatur font size untuk si ayatnya. Nih dengan cara nih font size. Nah, selanjutnya ada function halaman daftar. Di function halaman daftar ini, dia nanti akan menampilkan bagian untuk mencari halaman daftar surah. Dia menggunakan untuk browsersnya itu adalah menggunakan useStat. Sedangkan untuk filternya, dia akan diperbarui setiap kita mengetik dengan menggunakan filter. Kita bisa mencari surahnya itu dengan menuliskan nama Latin, dengan menuliskan arti, atau kita bisa nanti menuliskan dengan nomor surat atau arti surat. Nah, di sini cari surah nanti di dalam dalam barnya itu ada output cari surah. Di sini kita bisa tuliskan nama, arti, atau nomor. Lalu dia akan masuk ke dalam proses loading setelah kita tuliskan membuat daftar surah. Nah, jika surahnya itu tidak ada, nanti keluar output nih, surah tidak ditemukan. Jika surahnya itu ketemu, nanti dia akan menampilkan bar yang memuat nomor surah, dan nama surah. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam function halaman detail. Di function halaman detail ini nanti akan menampilkan detail dari satu surah secara lengkap. Di dalam halaman detail ini ada dua stat lokal. Yang pertama ada stat untuk font size untuk mengatur besar kecil dari si tulisan. Selanjutnya ada stat untuk show translation. Di show translation ini berguna untuk memunculkan atau menyembunyikan dari si translate-nya atau terjemahan si Al-Quran. Sini ada bagiannya, ada toolbar, ada di sini ini dia penggunaan dari useStat-nya, bagian dari show translation,
Ada sembunyikan dan ada tampilkan artinya. Jadi nanti di headernya itu ada surahnya, ada judul surahnya, dan juga ada informasi mengenai detailnya, mengenai arti, jumlah ayat, dan tempat turun si Al-Quran atau tempat turun ayat, tempat turun dari surah Al-Quran tersebut. Nah, di sini nanti akan menampilkan daftar ayat. Ada ayat pertama, ayat kedua, ada navigasi seluruh. Jadi nanti kita akan bisa masuk ke menu surat sebelumnya. Misal nih kita masuk ke surah Al-Falaq, kan selanjutnya nanti akan surat An-Nas dan sebelumnya Al-Ikhlas. Nanti bisa tuh kita gunakan buttonnya untuk ke sebelum surah, yaitu surah Al-Ikhlas, dan ke button surah selanjutnya yaitu surah An-Nas. Nah, sekarang kita ada di bagian function app. Di sini dia berguna untuk mengatur semua state yang kita gunakan di dalam codingan ini. Yang pertama ada state surah list. Surah list ini dia menyimpan data untuk daftar semua surah yang ada. Selanjutnya ada surah detail untuk menyimpan detail surah yang kita pilih. Lalu ada surah aktif untuk menyimpan data nomor surah yang aktif atau nomor surah yang sedang kita buka. Ada dua state loading di sini, gunanya untuk menyimpan loading. Lalu ada state halaman untuk menyimpan data apakah kita sedang membuka halaman daftar atau kita membuka halaman detail. Nah, disinilah ada bagian API-nya. Kita gunakan use effect dengan array kosong di ujungnya. Ini array kosong. Lalu kita gunakan fetch untuk memanggil API. Nanti API-nya akan diproses dan akan di-convert menjadi JSON. Data di JSON ini akan kita masukkan di dalam set surah list. Jika error, akan mengeluarkan output gagal mengambil data. Nah, di sini ada fungsi untuk memilih dan membuka surah. Di sini ketika si user atau pengguna mengklik salah satu ayat atau surah yang ada di dalam di web Al-Quran tersebut, nanti dia akan menyimpan nomor. Nah, nomor suratnya ini akan diproses menggunakan fetch untuk mengakses API-nya. Jadi API ini nanti akan menyesuaikan nomor yang sudah diklik tadi ke data untuk dicari datanya sesuai nomornya. Misalnya kan Al-Fatihah nomor 1. Jadi API ini nanti akan mencari data untuk data nomor 1 yaitu Al-Fatihah. Nah, nanti datanya itu akan dibentukkan dalam bentuk format JSON dan akan disimpan ke dalam set surah detail untuk ditampilkan kepada si pengguna atau si user. Jikalau prosesnya ini gagal, nanti akan ada state keluar yaitu untuk menampilkan gagal mengambil detail surah. Ini keluar jika proses mengambil datanya itu gagal. Nah, di sini ada bagian return. Bagian return ini akan ada output yang akan ditampilkan kepada browser. Ada berupa header dan berupa halaman. Di dalam header ini nanti akan tertulis Al-Quran digital, jumlah ayatnya yaitu ada 114 dan powered by API-nya yaitu alquran.id, dan ada juga tulisan bahasa Arab yaitu Al-Quran. Nih, jika si user membuka state halaman daftar, dia nanti akan menampilkan data dari si daftar. Sebaliknya, jika si user membuka bagian detail, nanti halaman detail yang akan digunakan untuk mengeluarkan bagian si detail.
Nah, jadi setelah kita menjelaskan bagian-bagian dari codingan web API ini tadi, langsung saja kita jalankan atau kita run eh, dari web Al-Quran menggunakan API-nya. Nah, di sini ada tampilan webnya. Seperti sebelumnya yang saya bilang, ada tulisan Al-Quran digital dan tulisan Arab Al-Quran. Ini gunakan headbar. Nih, ini ditampilkan di headbar atau di header. Ada Al-Quran digital, 114 surah, powered by Al-Quran dan Al-Quran. Lalu di tampilan detail surahnya, ada bagian untuk menyembunyikan arti dan bagian untuk membesar dan memperkecilkan artinya. Di masing-masing blok surah ada di masing-masing blok ayat ada tampilan Arabnya dan ada nomor ayat dan juga translate atau terjemahan Al-Qur'annya. Lalu ketika kita masuk ke dia ada button nih, button untuk ayat sesudah dan sebelum. Jika kita scroll ke bawah, nah ada button untuk ayat ke sesudah dan ada juga button untuk ayat ke sebelum. Ini suara seperti outputnya ketika loading. Nih. Ketika kita cari surahnya, kita bisa ketikkan nih antara kita ingin mencari nama surah, ingin mencari arti surah, atau ingin mencari nomor surah. Misalnya kita mau cari surah Al-Kahfi, Al-Kahf. Nih, keluar dia. Jika kita memasukkan cari surahnya berdasarkan nomor, kita buat nih 70, ada keluar surah Al-Ma'arij. Jika kita ingin coba dalam bentuk arti, kita bisa buat manusia. Nih, ada surat Al-Insan dan surat An-Nas. Sekian saja tugas pemrograman web saya mengenai web API. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.